Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ada di Kenya. Pertama kali saya ke Afrika ada tugas dari kantor sekitar seminggu. Kebetulan karena suara saya tenang mendukung, sehingga saya mencoba untuk mulai merekam beberapa hal, kejadian-kejadian yang perlu saya rekam biar nanti anak istri saya, anak cucu saya tahu apa-apa yang terjadi pada saya sebagai ayah, sebagai nenek kakeknya, dan sebagai moyangnya suatu saat. Banyak cerita yang akan saya sampaikan, cuman saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Saya akan coba merekam di video yang berbeda-beda sehingga bisa diikuti dan tidak terpatah-patah, dan juga biar durasinya tidak terlalu panjang. Saya cerita dulu mengenai waktu istri saya kena kanker. Itu sekitar tahun 2008, 6 tahun yang lalu. Karena saat ini anak saya yang ketiga itu sudah umur 4 tahun. Sekitar 2008 saya mulai kejadiannya. Saat itu memang menurut kami cobaan akan terus ada, dan itu juga salah satu cobaan yang terjadi pada saya adalah istri saya istri saya kena kanker. Pada tahun 2008 istri saya kena kanker tiroid dan harus dioperasi. Saya lupa tanggalnya, cuman jelas setelah dioperasi, kemudian beberapa bulan kemudian istri saya hamil anak yang ketiga. Pada saat sudah kelenjar tiroid diambil separuh, kemudian hamil, akhirnya dokter-dokter sangat fokus untuk memberikan obat untuk mengganti suplai tubuh, karena sebagian tiroidnya sudah diambil. Disitulah yang benar-benar masa kritis buat kami, karena istri hamil pada saat kelenjar tiroid diambil sebagian. Nah, itu kehamilan ada di tahun 2009. Awalnya pertama kali istri saya mendapatkan berita kena tiroid lagi, kanker, itu jujur aja saya dan istri saya sempat menyerah. Saat itu istri saya nanya ke saya, bilang kepada saya, apa diambil semua ya tiroidnya? Karena ada teman atau informasi mengatakan sebaiknya diambil semua. Tapi saya bilang Jangan, karena kalau itu diambil semua berarti kamu 100% tergantung terhadap obat-obatan. Akhirnya kita pasrah, dan saya juga mencari jalan. Gimana caranya? Akhirnya saya ingat konsep sodakoh. Tuh, semua penyakit itu ada obatnya. Akhirnya saya pada saat itu, di bulan pertama istri saya kena informasi indikasi tiroid lagi, itu saya segera mencari buku di Gramedia. Saya cari buku yang judulnya ternyata dapat, yaitu Obatilah Penyakitmu dengan Sodako. Saat itu saya mencoba menambah ibadah saya, tahajud, duha lebih baik, tapi kok gak ada perubahan gitu kan. Terus saya coba lagi puasa Senin Kemis, tapi gak ada perubahan. Lagi saya cari, pasti ada cara. Akhirnya itulah konsep sodako saya ingat-ingat, dan saya fokus mencari itu. Setelah itu saya dapat buku, saya kasihkan istri saya taruh di pinggir sebelah tempat tidur. Saya bilang sama istri saya, coba dibaca buku ini. Kecuali kamu punya alternatif yang lebih baik, gak apa-apa. Tapi kalau enggak, bacain coba.
Karena saat itu saya ngeliat buku saya taruh di pinggir sebelah tempat tidur, di meja sebelah tidur, tapi kayaknya nggak pernah dibaca. Nah setelah itu saya dan istri saya mencoba maksimal melakukan sedekah. Yang saya pahami saat itu memang akhirnya setelah 3 bulan kita melakukan sedekah, itu subhanallah setelah 3 bulan itu kita cek lagi ke dokter, dan dokter bilang, wah ini bersih. Itu subhanallah, itu adalah keajaiban, mukjizat buat kami. Itu mukjizat buat kami. Sedangkan yang saya pelajari dalam pada saat konsep sodako itu bagaimana yang saya pelajari. Yang saya lakukan saat itu adalah seperti ini. Kenapa bisa sampai sembuh? Selain sodako tentu juga yang lain pasti. Tapi setelah saya mencoba banyak ibadah, dan yang terakhir sodako itu subhanallah. Itu saat itu saya merasa juga ketagihan sodako. Hampir yang saya pikirkan ingin keluarkan uang. Contohnya seperti ini. Kalau dalam agama jelas, kalau kita tiap pagi itu disarankan berniat sodako. Sebenarnya sodako itu bukan hanya bicara uang, tapi segala hal sodako itu bisa. Cuma saat itu yang kita pikirkan, pemahaman kita sodako adalah uang. Nah, itu yang saya pelajari kenapa bisa sampai sembuh. Itu ternyata konsepnya seperti ini. Misalkan kita jalan, kemudian bertemu dengan seseorang, entah itu pengemis atau siapapun. Kalau kita sudah niat sodako, kemudian melihat pengemis atau orang yang sengsara, kemungkinannya kita cuma dua. Kita mau ngasih uang sodako apa tidak? Kalau yang tidak ya udah. Tapi kalau yang sodako, niat sodako ngasih, itu ada tingkatnya juga. Apa itu? Ada 3 tingkat yang saya lihat. Pertama, misalkan kita ngeliat seseorang pengemis, kasihan. Biasanya keluar uang misalkan 10.000. Kepikiran 10.000. Nah, yang tingkat kedua yang saya sebut, yang tingkat kedua yang menurut saya yang seharusnya ya, keluar uang 10.000, kasih uang 10.000. Tapi umumnya orang kan tidak seperti itu. Keluar uang 10.000 dalam pikiran, tapi ngasih 1.000, 2.000 atau 5.000 karena banyak mikir. Banyak mikir. Kalau saya ngasih uang 10.000, terus gimana? Gak ada uang di dompet. Terus gimana? Ini itu. Tapi dia tetap ngasih juga. Nah, itu yang saya sebut tingkat pertama. Orang yang tingkat pertama itu adalah niat ngasih uang, kemudian keluar uang 10.000, tapi nggak ngasih 10.000, tapi kasih bawahnya 5.000, 1.000. Itu nggak apa-apa, bagus. Yang bagus adalah dengan pikiran keluar 10.000 langsung kasih 10.000, karena katanya agama jelas bahwa itu adalah haknya orang itu, rezekinya orang itu memang haknya, karena memang jelas di konsep sedekah infak bahwa di sebagian rezeki kita itu ada uang sebagian yang menjadi hak orang lain. Itu yang akhirnya orang umumnya. Tapi yang saya lakukan adalah yang kedua dan yang ketiga. Yang ketiga yang gimana? Saya misalkan contoh ada keluar 10.000, saya nggak ngasih 10.000, tapi ngasih 20.000. Karena saya yakin segala hal yang mendorong kebaikan dalam diri kita itu dari Allah. Tapi segala hal yang membuat keburukan itu dari setan. Itu dari menurut agama seperti itu. Artinya apa? Pada saat kita ngasihkan uang 10.000, itu ibaratnya Allah komunikasi ke kita. Ayo pinjemi saya uang 10.000 buat orang itu, buat si fulan. Kalau saya ngasih 10.000 itu sudah bagus. Tapi kalau saya ngasih sesuatu lebih dari yang diharapkan, lebih yang diinginkan oleh Allah, itu subhanallah. Karena kita ngasih 10.000, mengeluarkan 10.000 sudah bagus, apalagi kita memberikan sesuatu melebihi yang seharusnya. Itu yang ternyata efeknya luar biasa, subhanallah. Dan konsep saya itu saya lanjutkan berbulan-bulan, dan itu semenjak itulah saya banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Kejadian-kejadian luar biasa nanti akan saya ceritakan di bagian lainnya.
Itu adalah cerita kisah mengenai konsep sedekah yang bisa menyembuhkan kanker istri saya. Sehingga pada saat kehamilan saya sebenarnya khawatir, karena kalau kondisi seorang ibu hamil dengan kondisi tidak prima kemudian hamil, naudzubillah min dzalik, biasanya ada kejadian-kejadian cacat dan sebagainya. Sehingga pada saat kehamilan itu kita benar-benar belajar ibadah sebaik mungkin agar tidak terjadi yang tidak diinginkan, misalkan anaknya cacat dan sebagainya, naudzubillah min dzalik. Sehingga pada saat melahirkan saya melihat anak saya, subhanallah, cantik, putih. Subhanallah, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Engkau telah melindungi anak istri kami sehingga semuanya sehat, dan alhamdulillah sampai sekarang anak istri saya juga sehat semuanya. Semoga semua anak istri ini, anak-anak dan istri saya semua sehat, bahagia dunia akhirat lahir batin. Diampuni segala dosanya dan beri kemudahan keberkahan selalu. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Untuk kisah-kisah yang lain akan saya ceritakan di video-video berikutnya. Ini adalah kisah yang berjudul Sedekah Bisa Menyembuhkan Penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.